Yo, halo adik-adikku semuanya. Bentar dulu, ini hari Kamis ya? Я все мои браты и сестра, как это biadela сегодня, надеюсь, вы в порядке? Итак, в этом видео нам пора продолжить сюжетную линию главного героя, который мне очень нравится. Но прежде чем мы начнем, не забудьте нажать кнопку подписаться, лайк и активировать колокольчик уведомления ниже. Без лишних слов давайте начнем розыгрыш episode 9. UTW Rusia coy! UTW let's go! Di minggu lalu, kita telah menyaksikan kemenangan telak Alia dan Kuze hingga membuat Taniyama kabur di tengah-tengah rapat umum seperti itu. Meski awalnya kita dibuat jengkel dengan sifat Taniyama, tapi rupanya Doski cuma gak ingin Kuze berpasangan dengan orang lain selain sama si Yuki. Scene berlanjut menampilkan Yuki yang sedang makan malam bersama dengan ibu dan juga sang kakek. Informasi tentang rapat umum yang melibatkan Kuze melawan pewaris Taniyama Heavy Industries rupanya telah sampai di telinga beliau yang satu ini. Dari ucapannya, kakek yang punya penampilan bak kolonel KFC ini seringkali membandingkan Yuki yang masih jauh untuk bisa melampaui Kuze. Meski penilaiannya terhadap Kuze sangatlah tinggi, akan tetapi beliau tetap menganggapnya sebagai aib keluarga Suwo. Mendengar semua hal yang diucapkan oleh kakeknya barusan, Yuki hanya bisa memasang topeng anak penurutnya dengan harapan bisa cepat-cepat selesai dan kembali ke kamarnya. よいか、相手が誰であれ、負けることは許さん。心得ておりますわ、おじいさま。あやつにお前が負けるなど、絶対にあってはならんことだ。はい、おじいさま。 Sebelum kembali, nampaknya sang ibu yang memanggilnya, namun dari caranya memanggil dengan imbuhan san di belakangnya, bisa kita simpulkan hubungan Yuki dengan sang ibu tidak begitu harmonis. Sang ibu rupanya hanya ingin tahu apakah putrinya ini akur dengan Kuze atau tidak. Setelah diberitahu mereka akur-akur aja, Yuki menanyakan apa ada masalah dengan kakaknya itu. Meski sebenarnya beliau masih ingin membicarakan putranya itu, tapi karena belenggu keluarga Suwo mereka, sang ibu hanya menyemangati putrinya yang sebentar lagi ada kelas bahasa Mandarin. Setibanya di kamar, Yuki meminta untuk dibiarkan memeluk Ayano untuk menghilangkan rasa stresnya sejak tadi. 回復した。いやー、やっぱりおっぱいって偉大だわ。 Scene berlanjut di sekolahan. Nampaknya teman-teman sekelasnya Kuze yang menghampirinya untuk membicarakan tentang rapat umum di minggu lalu. Kuze yang gak ingin jadi pusat perhatian pun langsung memberi kode pada Kiyomiya. 九条さん、学生議会のあのスピーチって九条さんが考えたの？ Setelah cukup banyak pertanyaan seputar strategi mereka yang bisa ngalahin Taniyama dan juga Miyamae, Alia yang mendengar Taniyama yang terus dihina oleh mereka pun seketika itu pula langsung ngajakin Kuze ke suatu tempat. Melihat hal itu, Kuze beralasan mereka berdua masih ada kerjaan di ruang OSIS. Setibanya mereka di ruang OSIS, Kuze rupanya menyadari bahwa Alia merasa marah karena Taniyama yang terus direndahkan oleh orang-orang. Meski Kuze mencoba menenangkan dengan meyakinkan kemenangan mereka itu sangatlah adil, namun Alia merasa sebaliknya. Women. Melihat hal itu, Kuze ngajakin Alia untuk memulihkan reputasi Taniyama dengan resiko reputasi mereka lah yang akan menurun. Meski akan sulit untuk mereka berdua, tapi Kuze merasa gak masalah dengan hal tersebut. Mendengar hal itu, Alia langsung meminta maaf karena selalu meminta hal merepotkan padanya. Kuze merasa gak masalah, toh dia juga berjanji akan selalu mendukungnya, mau apapun resikonya. なんかいる。しかしならばここは知らん顔で出ていくのができる後輩というもの。あれなんだこれ、こっちでもラブコメイベントが。 Meski awalnya Kuze ingin membiarkan dua senpainya itu begitu aja, namun sayangnya situasinya sendiri sedang dipojokkan dengan wajah super kawaii Alia yang ngasih kode padanya. Oleh karena itulah mau gak mau Kuze harus mengorbankan dua senpainya yang telah bersusah payah bersembunyi di bawah meja. いつまで隠れてるつもりですか、会長、サラシナ先輩。ちょっと出るタイミングを逃してな。そうそう、床に落としたものを2人で探してたんだけど。
Melihat ketua Kenzaki dan Sarashina Senpai ada di sana, seketika itu pula wajah Alia langsung memerah dibuatnya. Nah, biar sama-sama nggak dirugikan sama sekali, Kuze memberi tawaran untuk saling berpura-pura nggak lihat satu sama lain. Setelah disetujui oleh mereka, nampaknya Alia dan Kuze yang keluar dari ruangan itu. Singkat cerita, nampaknya Kuze menemui Miyamae di kelasnya. Setelah cukup lama berdiam diri karena gak kuat dengan circle para normis, Miyamae melihatnya dan diminta untuk ikut dengannya. で告白ならまあいいけどそういうわけじゃないんでしょ。ああ、って告白ならいいのかよ。 Tidak hanya mengatakan ia bisa memacari siapapun, Miyamae juga mengaku gak memahami arti kata cinta yang sebenarnya. Mendengar semua itu, Kuze langsung menasihatinya untuk tidak merendahkan dirinya sendiri seperti itu. Mendengar nasihatnya barusan, sontak hal itu membuat Miyamae terkejut, karena itu sama dengan apa yang diucapkan Taniyama padanya. 向こうはビンタ付きだったけど。ああ、まああれはね。まあまあそれはそれとしてなんのよ。 Setelah mengalihkan pembicaraan, intinya si Kuze ini ingin Miyamae lah yang memperbaiki reputasi Taniyama di mata publik. Merasa terkejut karena gak biasanya Kuze peduli dengan orang lain, Kuze pun langsung ngasih tahu bahwa rekannya lah yang ingin melakukannya. それはまあお優しいことで。 Di tengah perbincangan, diketahuilah Miyamae yang ternyata gak peduli dengan teman-temannya sendiri. Doski mengaku hanya Taniyama lah satu-satunya bestie yang ia miliki. Kuze pun agak kaget dan langsung menanyakan alasan kenapa Miyamae nempel dengan Taniyama meski Taniyama sendiri seringkali menyembunyikan emosinya. それは逆。理解できないからこそ興味深いし、一緒にいたいと思うんじゃん。 Singkat waktu, setelah memahami tujuan Kuze yang hanya ingin berbuat baik, Kuze memberi arahan supaya Miyamae membuatkan sebuah alasan yang paling masuk akal perihal kaburnya Taniyama dari rapat umum sebelumnya. Setelah dipahami olehnya, Miyamae pun langsung pamitan pergi dari sana. Nah, di saat Kuze merasa momen ini sama dengan manga agen rahasia yang ia baca sebelumnya, seketika itu pula Doski mencoba untuk memanggil Ayano yang dirasa mirip seperti agen rahasia di dalam cerita manganya itu. Dan ternyata... 綾野。はい、正親様。なんでいるの？おいおい、俺のことはお忘れかい、ブラザー。 Dongonya di sini, alasan kenapa dua entitas dongo ini ada di sana karena mereka berdua lagi main pertemuan rahasia kayak biasa, tapi malah mendapati Kuze dan juga Miyamae masuk dan melakukan pertemuan rahasia sungguhan. 久世くんいるの？幼なじみ3人別に一緒に遊んでてもおかしくないじゃない。ごゆっくり。どうやって一緒？波かよ。 Tanpa memperdulikan perasaan abangnya saat ini, Yuki justru menyamakannya dengan momen seorang heroin manga yang lagi nyari-nyari sang MC ke setiap sudut sekolahannya. Sementara itu, Ayano terlihat mengagumi betapa dongonya majikannya tersebut. Iya, buat yang gak paham, inilah momen dalam tanda kutip situasi khusus yang dialihkan Miyamae sewaktu ngobrol sama Kuze tadi. Dan karena Miyamae yang seringkali gonta-ganti cowok, hal tersebut membuat Taniyama marah dan langsung menamparnya sembari menasihati untuk menghargai tubuhnya sendiri. Kembali ke timeline saat ini, nampaknya Miyamae memberitahu circle-nya soal kaburnya Taniyama yang disebabkan oleh dirinya. Yang mana Doski mengaku Taniyama hanya merasa kecewa dengannya pas tahu Miyamae memakai circle-nya untuk melakukan provokasi seperti sebelumnya. Di lain sisi, Kuze saat ini sedang melakukan klarifikasi kepada Alia. だから、ユキや綾野とは本当にたまたま鉢合わせてな。全然信じてないな。 Sepulang sekolah, nampaknya Alia dan juga Kuze memutuskan untuk belajar bareng di ruang OSIS. Jarak tempat duduknya yang terlalu dekat membuat Kuze menanyakannya. Iya, udah ketahuan aja sih ya, Alia masih cemburu dan gak pengen jauh-jauh darinya sama sekali. Namun sesaat setelah Kuze berharap gak ada satu orang pun yang melihat situasinya saat ini, sayangnya... Ada? Sebagai rival yang kelewat dongo, Yuki meminta izin untuk join dengan mereka.
Setelah diperbolehkan, Kuze harus dihadapkan dengan dilema atas kecemburuan Alia sejak tadi. Di tengah proses belajar, Alia merasa terkejut dengan metode belajarnya Kuze yang mengandalkan hafalan rumus ketimbang latihan soal sepertinya. Sebagai teman masa kecil, Yuki dan juga Ayano meyakinkan bahwa Kuze selalu seperti itu sejak dulu. Ucapan mereka berdua barusan justru membuat Alia semakin cemburu dengan kedekatan mereka itu. Melihat Ayano yang seperti kesulitan, Kuze menawarkan bantuan untuk mengajarinya. Namun karena kedekatan, serta cara bicara mereka yang tidak seperti teman masa kecil biasa, hal tersebut tidak hanya membuat Alia cemburu, tapi juga sangat penasaran dibuatnya. あなたたちってただの幼馴染なのよね。なんだか幼馴染っていう割には距離感がちょっと。 Gak lama kemudian Masha datang dan terlihat menyeduhkan teh untuk mereka berempat. Di saat Masha yang melihat buku hipnotisnya Sarasina, bisa-bisanya Mbak Yu yang satu ini malah ngajakin adiknya untuk mencobanya. Namun karena terus ditolak olehnya, alhasil Kuzela yang diajak untuk mencobanya. Setelah mempelajari dasarnya, seperti Masha yang harus melihat ke jarinya, lalu membacakan mantra singkat padanya, seketika itu pula Masha benar-benar terjatuh ke dalam hipnotisnya. Alia yang mengira kakaknya itu sedang acting memintanya untuk segera berhenti. Namun karena gak ada reaksi sama sekali, Kuze langsung membacakan mantra supaya Masha bisa terlepas dari hipnotisnya itu. 肩に触ると催眠が解けます。1、2、はい。Kuze-kun, 続きは? Nah, disinilah mereka semua harus dibuat kaget, karena ternyata Masha hanya ingat dia disuruh buat ngeliat ke jarinya Kuze doang. Alia yang masih gak percaya ditantang oleh Yuki untuk mencoba keasliannya. Dan ya, keyakinan Alia langsung runtuh seketika begitu Doski benar-benar terhipnotis. Dongonya di sini, Masha malah ikutan kena genjutsunya si Kuze meski targetnya itu adalah Alia. Lebih dongonya lagi, Yuki malah menganggap ini semua adalah kesempatan untuk meremas 2 melon dan 2 semangka di saat yang bersamaan. Setelah cukup banyak banyolan dari Yuki, diputuskanlah bahwa perintah yang harus diberikan kepada 2 korban mereka saat ini adalah kehilangan akal dan menelanjangi tidak hanya tubuh, tapi juga pikiran mereka. なんで俺無限よしよしされてんの? Yuki yang melihat hal itu pun langsung lepas tanggung jawab dan merasa terkejut karena malah Masha yang melakukan haram terhadap Kuze dan juga Alia. Di lain sisi, di tengah Alia yang terlelap di G-cup-nya si Masha, dirinya terlihat membuka seragamnya di saat itu juga. Aduh. Melihat hal itu, kedua entitas dongo ini semakin bersemangat karena image-nya si Alia udah kayak wanita kantoran yang kelihatan rajin di publik, tapi malah sewaktu di rumah. Baru aja F-Cup yang melakukannya, kini giliran G-Cup lah yang gantian melakukannya. Merasa bahaya jika dilanjutkan, Kuze dan juga Yuki berniat untuk menyadarkan mereka kembali. Namun sayangnya mantra pembaliknya gak mempan dan membuat keduanya masih melanjutkan pelepasan kancing bajunya kayak gini. Saat kuning saat Pak Nilnohan, please Pak, Pak CEO YouTube, please jangan kasih saya kuning ya, aduh. Paham bahasa Indonesia gak ya? Sriman Nilnohan Mendokilenen cot gaya hon aur finete karaha hon ki muje piele dolar kalebal na divai jaya. Ya gitulah kalau nggak salah ya. 1、2、はい。おい、解けないんだけど! Setelah Sarasina masuk, Yuki langsung menjelaskan situasinya padanya. Dan seketika itu pula Alia dan juga Masha langsung digaplok dengan sangat keras menggunakan pukulan reset. Setelah keduanya tersadar, Yuki meminta mereka berdua untuk merapikan diri terlebih dahulu. Mengira semua telah beres, akan tetapi berhubung tadi Kuze melihat semuanya, Sarasina langsung mendekatinya untuk menawarkan pukulan penghapus ingatan padanya. Reset shitaku? Tut 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 tut.